Selamat jumpa kembali dalam Renungan Harian Vincenzian. Saudara-saudara, kita sudah semakin mendekati perayaan puncak iman kita, Trihari Suci. Beberapa hari lagi kita akan memasuki Trihari Suci. Kita ada sekarang dalam Pekan Suci. Nah, Nabi Yesaya mengajak kita semua untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tidak terlalu sedikit bagi kita hanya memikirkan keselamatan kita, keselamatan keluarga kita, keselamatan bangsa atau gereja kita. Kita dipanggil untuk menjadi terang bagi semua orang, agar keselamatan Tuhan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, inilah panggilan Putra Allah, panggilan Tuhan Yesus, dan panggilan kita sebagai murid-murid-Nya. Bagaimana kita dapat menjadi terang bangsa-bangsa? Ya, sebetulnya itu sudah dapat kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Terang bangsa-bangsa berarti kita tidak hanya mau membatasi hidup keagamaan kita dalam gereja, dalam lingkungan gereja, dalam lingkungan keluarga kita. Di mana saja kita hidup, bekerja, dan bergaul, kita harus ingat Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang, memancarkan terang bagi mereka. Di tempat kerja kita, di tempat kita studi, di tempat kita bergaul. Bagaimana kita dapat menjadi terang? Kita menjadi terang kalau kita hidup bersama Sang Terang, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ya. Sebagaimana satelit, sebagaimana bulan, ya, misalnya tidak mempunyai cahaya dari dirinya, tapi dari matahari. Demikian juga kita akan menjadi terang kalau kita hidup dalam terang sejati matahari kita, Putra Allah, yaitu Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ini bukan jalan yang gampang. Karena Tuhan Yesus itu tidak selalu menjadi selebritis. Kadang-kadang kita harus hidup dalam diam. Nah, kalau kita tidak tahan, ya, kalau kita tidak tahan, kita itu bisa merencanakan keselamatan kita sendiri. Seperti Yudas Iskariot. Yudas Iskariot sebetulnya bukan orang jahat. Ya. Tapi dia ingin Tuhan Yesus segera mewujudkan keselamatan sebagaimana diinginkan oleh Yudas, yaitu pembebasan bangsa Yahudi dari penjajahan. Nah, ini kan sebetulnya keinginan yang wajar, tapi berpikir sendiri, ya, itulah yang mencelakakan. Ia mau menyerahkan Tuhan Yesus. Mungkin Yudas berpikir Tuhan Yesus itu kan dia sudah melihat betapa Tuhan Yesus itu maha kuasa, membuat mujizat-mujizat. Dan Yudas tidak sabar untuk memaksakan ini kepada Tuhan Yesus. Ya. Ia menyerahkan Tuhan Yesus dengan harapan Tuhan Yesus dengan segala kuasanya Tuhan Yesus akan menunjukkan kuasanya yang sejati, bukan hanya membebaskan dirinya tetapi juga bangsanya.
Tapi itu bukan cara yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara, waspadalah kalau kita dipenuhi ambisi, dipenuhi pikiran kita sendiri, betapapun baiknya itu, kita bisa berlaku seperti Yudas. Kita bisa menyerahkan Tuhan supaya kita dapat hidup sendiri. Dan saudara-saudara, kita mungkin melihat, oh itu kan Yudas, saya tidak. Nah ini juga kita harus selalu waspada. Karena kita bisa seperti Petrus. Ya. Aku bersedia mati untukmu. Dan kita juga melihat ya Petrus itu membela Tuhan Yesus ketika ditangkap, ya, dia mengambil pedangnya dan mau bertempur. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan, engkau pun tidak usah lama-lama. Malam ini juga sebelum fajar, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Karena itu saudara-saudara, kita diajak untuk selalu waspada terhadap pikiran, ambisi, rencana kita. Kita seringkali juga dari rencana-rencana itu, kita itu juga dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan seperti Petrus, sehingga ia menyangkal Tuhan Yesus. Mari kita selalu menjaga hati kita supaya selalu bersama dengan Tuhan, sejalan dengan Tuhan. Dengan sikap seperti ini, kita mau menjalani hari-hari dalam pekan suci ini. Tetapi juga hari-hari kita selanjutnya sebagai murid Tuhan. Jangan pernah karena keinginan kita, rencana kita, sekali lagi betapapun baiknya, kita menyerahkan Tuhan. Mari saudara-saudara, kita selalu bersama dengan Tuhan. Kita selalu setia berjalan bersama dengan Tuhan dalam rencananya. Kemanapun Tuhan menuntun kita, termasuk dalam jalan pengorbanan, jalan salibnya.